Semua fasilitas diambil, pakaian-pakaian yang bagus diambil, sepatu-sepatu yang berbranded diambil, mobil diambil, sepeda motor diambil, rumah diambil, kemudian dia diusir. Tidak ada satupun dari keluarga besarnya yang mau menerimanya. Sehingga beliau kelaparan dan menjadi seorang yang gembel. Ujian yang berat ya, Mas. Betapa banyak manusia rela murtad karena kemiskinan. Jual akidah karena kemiskinan. Berzina karena kemiskinan. Alasannya. Jadi nggak mudah bersabar di atas kemiskinan, jemaah. Nah, maka ada di antara makanya di antara doa Nabi adalah wa a'udzubika minal faqr. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari kefakiran yang membuat seorang hamba munsian, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Mus'ab bin Umair ini sabar, kokoh, tegar. Bahkan beliau adalah dai yang paling muda dari dai-dainya Nabi SAW. Semenjak Nabi masih di Mekah, sebelum hijrah ke Madinah, beberapa tahun sebelum hijrah ke Madinah, Mus'ab bin Umair sudah dikirim, diutus duluan oleh Nabi SAW berdakwah di Madinah. Seorang pemuda loh. Nah, sehingga ketika Nabi dan kaum muslimin datang ke Madinah, jumlah kaum muslimin sudah banyak di Madinah. Dan mereka adalah murid-muridnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kata Khabbab ini yang menceritakan tentang Mus'ab bin Umair adalah sahabat Nabi. Padahal kita tahu hampir semua sahabat Nabi itu punya ujian masing-masing, ya kan? Dan secara umum ujian mereka berat-berat. Ya. Secara umum mereka memiliki ujian yang luar biasa. Tapi untuk Mus'ab bin Umair ini, para sahabat menceritakannya. Artinya apa? Perjalanan beliau itu bukan hanya kita yang terkesan dengannya. Para sahabat Nabi pun terkesan dengan beliau. Ya, tertegur dengan ujian yang menimpa beliau. Terpukau dengan sikap beliau di atas ujian yang menimpa beliau. Sampai-sampai Khabbab, seorang sahabat Nabi yang senior. Ya. Sahabat yang sangat senior. Termasuk di antara sahabat Nabi yang masuk Islam di awal-awal dakwah Nabi. Beliau terkesan dengan Mus'ab bin Umair ini dan beliau menceritakan cerita ini. Artinya apa jemaah? Para sahabat saja terkesan dengan ujian yang Allah berikan kepada Mus'ab bin Umair ini. Kenapa? Karena Mus'ab bin Umair masih muda, anak muda. Bayangkan loh, seorang anak muda dari keluarga yang konglomerat, yang sudah terbiasa dengan fasilitas yang sempurna, yang mewah. Kalau pakai baju yang paling mahal, yang paling berbrand. Ya, mobil yang paling mewah, paling mahal, nggak semua orang membiarkan, tidak ada yang memilikinya di tempatnya. Tiba-tiba menggembel, diusir sama orang tuanya, hanya dengan pakaian yang ada di tubuhnya. Nggak boleh bawa apa-apa, dibiarkan kelaparan, dibiarkan menggembel. Bisa istiqamah, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Nah, maka kata Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umair, beliau terbunuh dalam perang Uhud, wa taraka namiratan, dan beliau hanya memiliki sehelai kain. Hanya sehelai kain yang apabila kami menggunakannya sebagai kafannya, menutup kepala beliau, maka terlihat kedua kakinya. Dan apabila kami menutupi kedua kakinya, maka terlihat kepalanya. Artinya sehelai kain, harta, aset yang beliau tinggalkan hanya sehelai kain yang tidak bisa menutupi seluruh anggota tubuhnya. Lihat betapa miskinnya. Antum kalau mati sekarang ada berapa sarung di rumah? Banyak sarungnya, ada selimut lagi. Bahkan mobilnya pun punya selimut. Ya, ini punya selimut, punya kain kecil lagi, saking miskinnya. Ketika dijadikan sebagai kafan beliau, maka tidak bisa menutupi seluruh anggota tubuhnya. Kalau kepala yang ditutupi, maka kaki yang akan terlihat. Dan kalau kaki yang ditutupi, maka kepala yang akan terlihat. Maka kami menutupi kepalanya dan menutupi kedua kakinya dengan izkhir.
Itu suatu tumbuhan rerumputan di masa itu. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam pengkafanan kepala lebih diprioritaskan daripada kaki apabila kainnya tidak mencukupi. Lihat saking miskinnya kain kafannya saja tidak cukupnya. Enggak punya kain kafan yang mencukupi untuk menutupi tubuh beliau. Hanya itu aset yang beliau miliki. Subhanallah. Tapi mereka bersyukur. Lah kita seandainya mati rumahnya besar, udah punya rumah pribadi, punya mobil, punya sepeda motor, nih, punya tanah, bahkan raja tanah lagi, tapi tetap aja nggak bersyukur, tetap aja pelit dan sebagainya. Nah, ini sahabat meninggal nggak punya kekayaan, nggak punya harta, nggak punya aset kecil sehelai kain kafan. Itu pun tidak menutupi seluruh anggota tubuhnya. Padahal mereka udah berjuang untuk Islam. Mati karena berjuang untuk Islam. Mati di tangan musuh-musuh Islam. Subhanallah. Ya. Maka Khabbab bin al-Arat terkesan dengan Mus'ab bin Umair ini. Sehingga beliau menceritakannya. Kemudian kata beliau, wa minna man ayna'at lahu thamaratuhu fa huwa yahdibuha. Tetapi ada juga di antara kami yang setelah hijrah Allah bukakan dunia untuknya, Allah berikan dunia untuknya, Allah berikan ia kebun sehingga dia merawatnya, memetik buah-buahan yang ada di dalamnya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis ini disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala untuk menjelaskan kepada kita bahwa di antara sahabat ada yang miskin, ada pula yang Allah bukakan dunianya. Nah, yang kaya tidak sombong terhadap orang miskin, dan yang miskin tidak iri atau tidak menggibai orang kaya. Yang menjadi masalah di tengah-tengah lingkungan kita hari ini adalah si miskin dengki terhadap orang kaya. Setiap lewat orang kaya di pos penjagaan langsung digibai. Sombong amat tuh orang. Tuh ya uang haram pun sombong katanya. Ya. Kayak halal aja penghasilannya. Ini nggak benar seperti ini. Atau sebaliknya, si kaya sombong terhadap orang miskin. Lihat indahnya kehidupan para sahabat Nabi yang sudah terdidik dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan wahyu. Yang kaya konglomerat tidak sombong, seperti Abu Talhah, Uthman bin Affan, yang pernah menginfakkan 600 ekor onta sealat-alat perangnya. Kalau hari ini 600 mobil dia wakafkan untuk dakwah. Ada orang seperti ini? Jarang ada. Jarang. 600 mobil. Ya. Sak BBM-nya dan fasilitasnya, perawatannya, dia bayar pajaknya lagi, kalau rusak dia lagi yang perbaiki. Ada orang seperti ini? Jarang. Ya. Tapi enggak sombong beliau. Para sahabat yang miskin pun tidak pernah dengki, enggak pernah menggibai, dan tidak pernah menuduh sahabat-sahabat yang kaya sebagai orang-orang yang enggak zuhud hidupnya. Ini udah ngaji kok enggak zuhud hidupnya ya? Apa urusan ente? Zuhud itu bukan sekedar dari fasilitas. Zuhud yang sangat penting adalah zuhud dari perbuatan yang haram. Dan di antara perbuatan haram yang sangat berbahaya adalah dosa ghibah, gosip. Itu zuhud yang wajib. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di sini boleh sebutkan, ada di antara kami mati dalam keadaan benar-benar miskin. Sampai-sampai enggak punya sehelai kain kafan yang menutupi seluruh anggota tubuhnya. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Tetapi ada juga di antara kami yang telah hijrah. Kemudian setelah itu Allah berikan kepadanya sedikit secuil daripada dunia ini. Dia punya kebun, ya, sehingga dia bisa memetik buah-buahan yang ada di dalamnya. Dia merawat kebunnya. Kebun di masa itu tentunya aset yang sangat produktif, ya, sangat menguntungkan. Nah, karena di masa itu kan belum ada bisnis properti seperti hari ini, ya. Ya, kekayaan orang adalah kebun kurma, ya, kebun anggur, ya. Nah, itu aset kekayaan di masa itu secara umum, kebun kurma atau kebun anggur. Nah,
Artinya di antara sahabat Nabi ada yang miskin dan ada yang kaya. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Maka hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah menunjukkan kepada kita seorang muslim harus siap apabila Allah Jalla wa Ala menguji dirinya dengan salah satu dari dua ujian ini. Kemiskinan adalah ujian dan kekayaan juga ujian. Itu adalah sunnatullah. Berikhtiar boleh, seorang bisa berikhtiar, tetapi yang memutuskan apa yang terbaik dan apa yang akan menimpanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Walakin hadzal hadits la yadullu ala fadl al-faqr." Hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari ini tidak menunjukkan keutamaan miskin. Lianna al-faqra syai'un yabtali bihi Allahu al-'abd. Karena kefakiran adalah sebuah ujian yang Allah timpakan kepada sebagian hambanya. Maka kemiskinan bukanlah sebuah keutamaan tersendiri. Tetapi yang menjadi keutamaan adalah walakinna sabra 'alal faqr. Tatkala dia bersabar di atas kemiskinan, maka yang utama bukanlah kemiskinan, tetapi kesabaran di atas kemiskinan. Nah, seorang miskin tidak akan mulia dengan kemiskinannya, tidak akan masuk surga karena kemiskinannya, tetapi dia akan mulia dan masuk surga karena kesabarannya di atas kemiskinan. Nah, maka Syekh katakan walakinna sabra 'ala al-faqr huwa alladhi fihi al-fadl. Tetapi kesabaran di atas kemiskinan itulah yang memberikan keutamaan untuk seseorang. Li'annahu min kasbil 'abd. Karena sabar di atas kemiskinan ialah amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Adapun kemiskinan bukan amalannya, memang sesuatu yang menimpanya, bukan dia yang berikhtiar melakukannya. Kemudian kata beliau, wa kam min insanin harisa harsan 'aziman 'ala al-mal wa lam yudrik. Betapa banyak dari manusia yang memiliki ambisi, semangat, disiplin yang luar biasa mencari harta, tetapi dia tidak mendapatkannya. Ya. Kemudian kata beliau, wa kam min insanin tasabbaba bi asbabin dha'ilatin fa adraka al-mal wa kam min insanin lam yatasabbab fa ja'ahu al-mal. Juga ada di antara manusia yang berikhtiar mencari uang, mencari harta, tapi dengan sebab-sebab yang kecil, sebab-sebab yang ringan, tapi justru mendapatkan uang, harta lebih banyak daripada orang yang pertama tadi. Dan juga kata beliau, tak sedikit dari manusia yang tidak melakukan suatu sebab, Allah takdirkan dia memiliki harta dan datang kepadanya lebih banyak daripada kedua orang sebelumnya. Dan ini fakta. Nah, betapa banyak orang kalau nyari uang, Masya Allah, bangun jam berapa? Jam 3 malam ke pasar jualan. Jam 3 malam. Bahkan sebagian mereka keluar dari sebelum subuh. Sebelum anak-anaknya bangun tidur dan pulang ke rumah di saat anak-anaknya sudah tertidur. Rupanya dia tidak lebih kaya daripada orang yang jualannya hanya mulai setelah waktu duha sampai waktu asar. Jauh lebih kaya darinya. Bahkan ada sebagian yang lainnya, dia tidak melakukan sebab yang seperti itu, tetapi kekayaannya jauh lebih kaya, jauh lebih besar. Dapat warisan salah satunya. Ya. Atau tiba-tiba ada yang memberikan hadiah, atau dia melakukan satu sebab yang sangat kecil, kemudian Allah berkahi, kemudian berkembang usahanya. Saya memiliki beberapa kawan-kawan, sebagian mereka sebelumnya tukang becak, atau cita-citanya adalah punya becak, punya satu becak, merawatnya dan cari nafkah dengannya. Allah menakdirkan dia justru menjadi orang yang punya jabatan bergengsi dalam salah satu perusahaan
yang bergengsi di Indonesia ini. Nah, sunatullah. Artinya seseorang dalam mencari dunia jangan dia sandarkan kepada kecerdasan, kepada ikhtiar. Kita berikhtiar, ingat, karena Allah yang memerintahkan kita untuk berikhtiar.